Tuh bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya luar biasa bersyukur pada hari ini, luar biasa walaupun tidak langsung bisa berjumpa, menatap langsung, merasakan energi yang luar biasa dari teman-teman Pekanbaru, tapi luar biasa ini pasukan Ustadz Abdul Haq. Dan kelihatannya di bidang yang lain terutama agama guru-guru saya semua ya. Kalau Steven boleh saya disebut guru mungkin ya, karena kalau bila agama saya akan berguru pada Bapak Ibu sekalian semua. Karena memang begitulah manusia, tidak semuanya hebat, pasti ada kelemahannya, tidak semuanya lemah, pasti ada kehebatannya. Seperti juga Steven yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Haq. Di samping kekuatan pasti ada kelemahan. Dan kita sebagai umat Islam diutamakan bersyukur ketimbang bersabar, maka mengutamakan kekuatan ketimbang kelemahan ya. Genjot kekuatannya, gaspol, insya Allah kelemahannya akan tertutup dengan sendiri karena kita bersyukur selalu akan diberi nikmat tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi ya. Artinya bersyukur adalah fokus pada kekuatan ya. Abaikan kelemahan untuk dimodali tetapi hanya disabari saja, insya Allah dalam perjalanannya akan dengan sendirinya tidak kelihatan karena waktunya, energinya fokus pada kekuatan. Baik, pada hari ini saya minta doa agar difasihkan lisan saya dan juga dipanggil semua pemahaman yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya, sehingga pada hari ini kita full semua ilmu Steven yang saya punya dengan sesi 3 ini keluar semua sehingga Bapak sekalian mendapat manfaat. Setelah itu memiliki energi, kekuatan untuk melaksanakannya ya. Tidak hanya tahu tetapi bagaimana paham, setelah paham bagaimana mengaplikasikannya, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Baik, Bapak sekalian, saya awali dengan kenalan sedikit mungkin ya. Betul, nama saya tadi Nazarudin. Di bawah nama saya ada kata atau frase, karena 2 kata ya, bukan hanya punya kata, inkubator partnership. Nah itu nanti kalau udah WSL 2 Bapak sekalian, nanti akan diajari yang namanya bintang terang. Apa itu bintang terang? Sederhananya, di langit banyak bintang tapi ada satu yang terang. Itulah punya kita, punya saya ya. Bagaimana cara menetapkannya? Salah satunya adalah bagaimana diri kita sebagai apa, mesin kecerdasannya, PG-nya, dan juga fokus kita ke arah mana, profesi kita apa dan sebagainya. Nanti akan diajari sehingga ada kelahiran nanti yang namanya bintang terang. Saya inkubator partnership, artinya adalah itu selaras dengan saya sebagai feeling extrovert. Inkubator artinya seperti harinya inkubator. Ayam, telur ayam disimpan inkubator, maka dengan pemanasan yang tepat nanti pada waktu tertentu 21 tahun kurang lebih itu akan menetas ya. Itulah saya ingin menetaskan orang-orang, dan setelah jadi menetas jadi partner saya, salah satunya Ustadz Abdul Haq ya. Setelah menetas sudah mandiri sendiri jadi partner ya. Bahkan hari ini keren banget ya, ke saya tadi pagi atau subuh ya atau malam tadi memutuskan, Kang, saya 3 sesi akan 1 ya, siap. Saya nambah bangga apa? Bahkan kalau 4 sesinya Pak Abdul Haq, saya nambah bangga lagi ya. Ya karena orang feeling ekstrovert mengkader orang, berarti kalau yang dikader sudah mandiri, tetapi dengan rule, dengan aturan main, dengan energi yang sudah kami salurkan, itu berarti saya berhasil ya. Baik. Jadi saya Bapak sekalian sehari-hari sebagai PNS, tepatnya Widya Iswara, yaitu trenernya ASN di BPS DMD Provinsi Banten ya. Jadi saya juga sama ngajar, tapi audiennya adalah aparatur. Sehingga bagi saya, apalagi setelah tahu saya feeling, ngajar itu adalah hobi yang alhamdulillah dibayar. Nah, itu kan jadi hobi yang dibayar, alhamdulillah. Lalu 2011 saya kenal Steven. Dan sejak saya kenal Steven, saya merasa ini nggak boleh dibuang lagi, karena seperti seolah-olah ini kiriman Allah Subhanahu Wa Taala pada saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada 2011 saya diundang untuk sosialisasi Steven. Itu bukan saya sebenarnya diundang, istri saya. Karena istri saya kepala sekolah sebuah TK, ya TK juga TK miliknya sobatnya Ustadz Abdul Haq, yaitu TK Khalifah yang ada di Serang. Lalu saya baca suratnya. Di dalam surat itu ada namanya sosialisasi tes mesin kecerdasan katanya. Saya bilang, tes mesin kecerdasan kayaknya saya pernah baca di 2006. Bukunya saya dapat dari penulisnya langsung. Saya telepon panitianya,
ini yang di buku kubik bukan mesin kecerdasan Steven itu? Iya Pak katanya. Sekarang sudah Steven Pak. Kalau dulu masih Steve katanya. Dulu masih kuesioner, sekarang udah pakai sidik jari. Saya bilang saya boleh ikut gak? Oh tentu saja boleh Pak. Akhirnya saya ikut di sosialisasi itu, dan karena itu adalah dari pusat maka saya dapat tes gratis. Dulu Bapak sekalian, setelah tes ke hasil itu lama, nggak cepat seperti hari ini, sampai 3 hari ya. 3 hari kemudian baru saya melongo. Oh pantas, dulu saya SMA IPA, kuliah IPA, tapi setelah lulus kuliah IPA nggak mau kerja di IPA. Bahkan semua ilmu IPA-nya lupa Bapak sekalian, kecuali satu. Apa itu Pak? Yaitu tentang reproduksi. Yang lain lupa semua. Buktinya apa? Buktinya istri saya 4, anaknya baru juga Pak Ustadz. Istrinya belum berani ya. Syariat yang itu yang belum berani ya, belum punya ilmu yang kuat, sehingga daripada nanti nambah dosa malah belum menjadi target. Nah sekalian, sehingga setelah saya kaji dan ikutan acaranya, terus akhirnya mengejar, karena saya luar biasa, mungkin mirip-mirip Abdul Haq. Bedanya dengan Abdul Haq mungkin karena introvertnya ada delay dulu, diendapkan dulu, saya langsung ngebutnya ya. Langsung ngebutnya, saya bilang ini gue banget. Langsung saya temuin direkturnya, boleh nggak saya dalami, boleh nggak saya jadi mitra? Ya tentu saja, karena mereka mencari mitra memang ya. Akhirnya semenjak 2011 itu saya sampai hari ini insya Allah tidak pernah lepas dari Steven, karena Steven adalah gue banget. Steven, gue banget. Saya merasa gue banget semenjak pertama saya ikut sosialisasi, bahkan ya. WSL 1 nambah gue banget lagi, WSL 2 nambah gue banget lagi. Bukan hanya gue banget, tapi Anda pun semua harus gue banget, gara-gara saya terangkan gitu ya. Baik, akhirnya saya mendirikan komunitas Rumah Steven Banten mulai 2012. Karena tadi dengan tujuan utama adalah bagaimana Steven ini tersosialisasi secara masif ya, kemana-mana. Alhamdulillah. Dulu memang dilokalisir, jadi kalau misalnya ingin menjabarkan di Serang harus punya cabang Serang, ingin di Cilegon harus punya cabang Cilegon dan sebagainya. Semenjak 2015 alhamdulillah dibebaskan seluruh dunia bahkan ya. Ya teman-teman, kalau saya lihat adalah teman-teman dakwah bisa jadi ini Steven ini akan nyebar ke India, Bangladesh, Pakistan dan ke seluruh dunia ya, insya Allah ya. Karena Bapak sekalian, ini adalah dasar keilmuannya banyak sekali menggunakan ilmu-ilmu Islam. Bahkan Papa Poniman penemunya menyebutkan Steven ini disebutkannya sebagai derivat atau turunan dari Al-Quran. Artinya kalau sudah menyebut demikian, ini adalah tools, ilmu alat yang semuanya harus nyambung dengan Quran dan hadis. Kalau nggak nyambung dengan Quran hadis, maka diskusikan, rembukan, dimusyawarahkan dengan Pak Poniman. Kalau pendapat itu benar, insya Allah konsep dan prinsip Steven akan digantikan, disesuaikan dengan yang persis dengan Al-Quran ya. Oleh karena itu dorongannya, seperti saya juga seperti pertama jadi cabang Steven di Banten, Pak Farid Poniman sebagai penemunya, sebagai ownernya, sebagai foundernya, ke saya mengatakan, Pak Najar, fokusnya jangan ke bisnisnya tapi ke dakwahnya, yaitu bagaimana membantu orang-orang kenali kekuatannya, terutama biar mereka semua bersyukur. Karena mengutamakan bersyukur, maka akan banyak diberikan nikmatnya, sehingga sukses mulianya akan semakin cepat ya. Baik sekalian, saya juga sama mengikuti anggota komunitas sukses mulia, karena itulah sebenarnya Bapak sekalian, Steven adalah tools atau alat untuk menggerakkan kita agar menjadi sukses sekaligus mulia ya. Ingat, sukses mulia itu Bapak sekalian, filosofinya seperti bernapas. Tidak bisa hanya diambil saja dari hidung ya, terus-menerus diambil, nggak pernah dibuang, maka kita akan selesai urusannya ya. Begitulah sukses mulia. Jadi kalau sudah harta, tahta, kata cintanya kita peroleh, kita raih, kita jemput, kalau kata Agim ya, lalu kita dapatkan, itu bukan milik kita, akan menjadi milik kita, akan menjadi kebahagiaan kalau kita dibagikan ke sesama ya. Sehingga simbolnya sukses diambil ke atas, direct ke atas, lalu dimiliki ya sebagai hak milik, tetapi bukan hak milik, ini adalah amanah, maka harus dibagikan lagi ke yang membutuhkannya, mulia ya. Jadi sukses mulia. Apa kabar hari ini? Sukses mulia ya. Baik Bapak sekalian, kita akan mulai dari sesi kita. Udah siap belajar nih? Siap belajar. Kalau siap belajar, saya punya latihan kecil.
Kalau saya bilang satu, maka Anda seolah-olah nih, ya bukan seolah-olah, kalau dekat memang ditepuk pundak sebelah teman sebelah kanannya, ya nepuknya pelan aja, tapi apa namanya mengatakannya dengan lumayan keras ya. Bilang aja bos 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 gitu ya, ke sebelah kanan ya. Oke, kalau saya bilang satu, bilang bos 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 gitu ya. Satu. Nah, kalau saya bilang dua, tangan sebelah kiri Anda ke sebelah kanan. Iya. Tapi ini jangan, kalau sebelah kirinya perempuan jangan sampai menyentuh ya. Seolah-olah ke gadunya, ke dagunya. Ke dagunya itu ya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang bos-bos bilangnya panggilnya gitu ya. Oke. Dua. Oke. Biar seger ya. Nah, kalau tiga ke depan, dua jempolnya dibilang siap. Dua, tiga. Oke, diulang dari pertama. Satu, dua, tiga. Oke, bismillah. Oke, cara mengidentifikasi Steven kita tadi sudah dua sesi dengan Ustaz Abdul Haq, sudah disampaikan bagaimana Steven itu gue banget ya. Bisa dipakai, diaplikasikan di berbagai bidang, termasuk tahfiz di dalamnya. Bahkan bukan hanya tasbih, perjodohan, bagaimana membuat pasangan suami istri menjadi kembali harmonis yang tadinya hampir selesai dan sebagainya. Bagaimana cara mengidentifikasinya, Bapak sekalian, ini ada sejarahnya ya, bukan hanya langsung dites pakai sidik jari. Yang karakter manusia diidentifikasi dengan cara fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah keadaan kita hari ini atau sesuatu yang nampak. Ya, yang nampak, yang bisa kelihatan dari diri kita ya. Itu dengan mengidentifikasinya dengan kuesioner, dengan pengamatan, dengan wawancara, ya disebutnya psikometrik. Lalu ada juga dengan genetik ya, yaitu dengan biometrik. Identitas kita bisa dilihat dengan biometrik, yaitu dengan bagian dari tubuh kita. Nah, kalau diuraikan demikian, psikometriknya ada namanya observasi, perilaku visual, kuesioner tertulis, dan biometriknya ada namanya scan sidik jari, ada juga peluangnya retina mata, scan retina, dan yang terakhir yang paling sedang diupayakan adalah tes DNA-nya sendiri. Dan akurasinya, Bapak sekalian. Nah, kenapa sebelum ke akurasi, kenapa disebut ini adalah bisa tes DNA? Karena secara disebutnya secara dugaan walaupun sudah terbukti di insting bahwa ketika disebut sensing seseorang itu ya, nanti di WSL 2 didalaminya. Kenapa disebut sensing? Karena dalam diri manusia itu kelebihan namanya adenin ya, ada namanya pasangan disebutnya protein. Dalam tubuh itu, dalam sel tubuh kita ada pasangan protein ya, adenin dengan guanin pasangannya, timin dengan sitosin dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kelebihan 1%, kelebihan berapa persen, 0,5% kalau salah, adenin, maka orang itu punya karakter kayak sensing. Kalau kelebihan guanin sedikit, kalau nggak salah 0,5-1%, maka dia thinking. Kalau kelebihan timin 0,5-1% disebut adalah intuiting. Kalau kelebihan sitosin 0,5-1% dia disebut feeling, ciri-ciri feeling. Oleh karena itu tes DNA-nya sebenarnya bisa diperoleh dari sini. Ini baru teorinya begini, tetapi yang insting sudah confirm ya. Yang insting itu adalah bukan dari DNA-nya tapi RNA-nya, pelengkap. Makanya karakter insting itu melengkapi. Karakter insting itu bukan jadi dominan yang utama, dia bukan jadi pemimpin utamanya, maka dia lebih baik adalah mendukung ya seseorang yang menjadi utama, jadi orang kedua terbaik. Secara akurasi, kenapa akhirnya biometrik dikembangkan yaitu sidik jari? Karena akurasinya yang psikometrik itu 40% ya, dengan mengobservasi, melihat wajahnya, raut mukanya, kelakuannya dan sebagainya, atau dengan kuesioner tertulis, itu hanya akurasinya 40% ya. Sedangkan biometrik yang sudah teruji scan sidik jari ada 95%. Dan kalau menurut saya, Bapak sekalian, 95% itu adalah akurasi alatnya. Kalau sudah hasilnya sensing itu kayak menurut saya 100% ya. Kenapa saya bilang demikian? Jadi Bapak sekalian, kalau ada yang hasilnya berubah, sebetulnya bukan berubah, tapi hasil waktu ngetesnya, alat tesnya itu yang kurang akurat 5%.
Ya. Sehingga sekalian kalau merasakan saya merasakan 100% menurut saya ya. Tapi karena ini buatan manusia dan untuk rendah hati karena bukan malaikat, bukan bukan juga rasul, maka Pak Farid Poniman mengklaimnya adalah 95%. Nah, sekalian ini perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang yang ini. Kenapa? Inilah rumus utamanya. Jadi fenotip kita hari ini, keadaan kita hari ini, keadaan manusia hari ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Oleh berapa hal? Dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Dan Ustadz Abdul Haq kalau nggak salah sudah menyebutkan di depan, genetiknya jumlahnya 20% dan lingkungannya 80%. Kenapa kok kita fokus di genetik? Bukankah yang besar itu lingkungan, Pak? Ya, betul, lingkungan itu adalah penting banget, tetapi rujukannya, pedomannya, panduannya harus dari genetik. Kenapa? Karena genetik sifatnya tetap. Karena genetik pemberian dari Allah. Maka kalau kita bersyukur, gunakan apa yang Allah berikan. Kalau diberikannya thinking, maka bersyukurlah dengan ketingkingannya, optimalkan ketingkingannya. Kalau Anda nyoba-nyoba, saya mau optimalkan kefeelingannya aja, itu malah nggak bersyukur menurut saya ya. Kenapa? Karena dalam Stephen ada namanya daya jalar ya. Ingat ada angka-angkanya kan? Ketika disebut sensing, maka sensing 100%, intuitinya yang lebih kecil, yaitu karena kelemahannya. Jadi sensing kelemahannya intuiting 20%, sedangkan feeling sama thinkingnya adalah 40%. Maka kalau kita bersyukur, berfokuslah di kesensingannya ya. Maka karena bersyukur, maka nikmat akan bertambah. Atau dalam bahasa dunia adalah sukses ya. Nah, genetik itu ada 5 ya. Ada jenis kelamin, ada mesin kecerdasan, Stephen itu, ada drive, ada kapasitas hardware dan golongan darah. Ya, laki perempuan, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct adalah mesin kecerdasan. Drive adalah introvert, extrovert yang akan dibahas nanti di depan. Kapasitas hardware adalah IQ-nya berapa angkanya, dan golongan darahnya ada A, B, AB dan O. Nah, semakin ke bawah itu reaksi spontan. Jadi sekalian, kenapa disebut reaksi spontan? Golongan darah itu yang paling cepat merespon. Kenapa? Karena ketika ada kejadian, apa yang deg-degan? Jantung kan, yang berdebar jantung kan? Jantung memompa apa? Darah. Berarti darah yang pertama merespon ya. Oleh karena itu sekalian, darah dipelajari, digunakan di Jepang sebagai sebuah karakter, bahkan untuk profiling pekerjaan pun, kerjanya di bidang apa, itu golongan darah dipakai. Nah, ternyata golongan darah itu ada ciri-ciri kekhasannya, kemiripannya dengan Stephen ya. Maksudnya bukan mirip penggunaannya, tetapi mirip ciri-cirinya. Misalnya ciri-ciri golongan darah A banyak persamaannya dengan ciri-ciri orang thinking. Golongan darah B banyakkan ciri-cirinya dengan orang intuiting. Golongan darah AB banyak kesamaannya dengan sensing. Golongan darah O banyak kesamaannya dengan feeling. Maka kalau responnya, saya merasa thinking, ya, kok saya merasa thinking sih sehari-hari saya? Oh, ternyata dia golongan darah AA. Walaupun mesin kecerdasannya sensing, karena ada golongan darah A, maka responnya kayak thinking gitu loh. Tapi kalau sudah serius, sudah ada persoalan, pasti yang keluar adalah aslinya. Misalnya sensing golongan darah A misalnya ya, atau yang paling berseberangan, thinking golongan darah O. Oh enggak, saya enggak raja tega kok. Saya orangnya perhatian, orangnya hangat. Oh ternyata golongan darahnya O. Tapi kalau udah hal-hal yang serius, kalau pinjam uang baru 100.000 masih golongan darah O tuh. Kalau pinjam uangnya udah 10 juta udah golongan darah, bukan golongan darah lagi, itu udah thinking yang keluar. Pasti dikejar logikanya apa segala macam-macam ya. Baru kalau udah logis baru mungkin bisa keluar ya. Kalau nggak logis, wah kamu nggak logis bisa bayar, nggak logis ini kepentingannya buat kamu dan sebagainya. Mungkin nggak bisa keluar karena thinking yang keluar ya. Jadi semakin ke bawah semakin reaksi spontan, semakin tidak terbebani oleh pikiran, semakin tidak berat untuk diputuskan, semakin ke atas semakin berat keputusannya ya. Oleh karena itu kenapa sidik jari dipakai, karena golongan darah sering ikut menjawab ketika dalam kuesioner ya. Ketika sekalian mungkin di perusahaan atau di mana pakai kuesioner, itu punya kecenderungan yang menjawab golongan darah ya. Bukan otak kita sendiri, karena respon sesaat kita. Kalau otaknya dengan golongan darah sama, maka kecenderungannya sama. Kayak saya misalnya
saya feeling golongan darahnya O, ya selaras. Sehingga sarannya dari Pak Farid Budiman, dari Miss Hidai, kalau golongan darahnya selaras dengan Stevennya, itu Anda bisa nggak usah ada jeda lagi. Ketika Anda udah ada oke, ini kelihatannya yang harus saya putuskan, udah langsung putuskan. Nah, kalau berbeda antara golongan darah, bukan berbeda, tidak selaras antara golongan darah dengan mesin kecerdasan, maka mestinya dijeda dulu, dipikir ulang dulu. Bisa jadi pikiran mesin kecerdasannya menolaknya, karena yang paling kuat bekerjanya adalah untuk diri kita mesin kecerdasan ketimbang golongan darah. Walaupun paling tinggi adalah jenis kelamin ya, tetapi tadi mesin kecerdasan lebih menunduki yang sesuatu yang berbeda. Misalnya gini, seorang perempuan thinking itu, walaupun dia perempuan, dia berpikirnya seperti laki-laki ya. Oleh karena itu sekalian, ini sangat kuat banget ya. Oleh karena itu tadi saya sekali lagi, kalau jika golongan darah Anda tidak selaras dengan Stevennya, maka Anda cara bekerja dalam bertindaknya itu akan pakai jeda sedikit. Nah, ini kita akan mulai berpikir tentang introvert ekstrovert nih. Kenapa? Karena begini, sama-sama F, saya dengan sobat saya dengan Benny Badarujaman, Om Ben dipanggilnya, juga sama trainer Steven, itu sama-sama F. Kok beda sih? Kok yang satu agak kalem, satu agak pecicilan, yang satu hangat, yang satu agak jaim gitu ya. Ternyata Bapak sekalian, itu karena memang beda, kayak sepertinya Pak Jamil Az-Zaini. Ada yang kenal dengan Pak Jamil? Yang Inspiratus Mulia ya, dengan Pak Farid Budiman. Yang sebelah kiri ini Pak Jamil Az-Zaini, yang sebelah kanan adalah Pak Farid Budiman. Kanan dari saya ya. Nah, ternyata Pak Jamil Az-Zaini adalah feeling introvert, Pak Farid Budiman adalah feeling extrovert. Kok beda kenapa? Karena kemudinya membawa mesin kecerdasan ke dalam. Jadi ke-feelingannya itu lebih ke dalam, lebih menghayati ke dalam, lebih Jadi keputusannya itu dia lebih diendapkan dulu. Jadi dia walaupun feeling cepat eksitasinya, tapi lebih lambat ketimbang yang ekstrovert, yang introvert itu. Yang introvert lebih lambat memutuskan atas pengaruh luarnya. Kenapa? Karena dia diendapkan ke dalam dulu. Kalau memang nilainya sama dengan nilai dirinya, maka diputuskan iya. Kalau ekstrovert kadang-kadang enggak, lihat aja orangnya. Karena feeling kan lihat orangnya, oke, saya orangnya percaya, udah langsung ikut ya, karena dia fokusnya keluar, fokusnya ke yang ngajak, fokusnya ke sesuatu di lingkungannya ya, bukan dalam dirinya ya. Itu yang membuat bedanya. Nanti akhirnya ada turunan kemana-mananya, termasuk sikapnya, termasuk cara memutuskannya, itu akan berbeda ya, karena beda introvert ekstrovert. Nah, Pak informasi lengkapnya, Pak Farid Budiman sebagai FE dan Pak Jamil Az-Zaini sebagai FI. FI itu king, pemimpin. Dia langsung pengen tenar, dia akan nyaman, akan lebih kerasa tendangan suksesnya kalau tenar ya. Lalu dia kejar pengaruh. Jadi banyak orang yang dia latih segala macam, dia coaching, counseling segala macam, sehingga berpengaruh, sehingga dia menjadi leading, memimpin semua dan memperbanyak pengikut. Kenapa? Orang feeling introvert jualannya ke pengikutnya. Pak Jamil Az-Zaini buat training, buat buku, buat coaching, itu pasti semua fan-nya yang belinya ya, bukan orang baru-baru gitu, orang lama yang dia olah terus. Sedangkan Pak Farid Budiman sebagai FE beda lagi, dia kingmaker. Yang membuat Pak Jamil Az-Zaini itu terkenal sebenarnya adalah salah satunya coachingnya dari Pak Farid Budiman ya, sebagai kingmakernya, pembuat orang ya. Dia kejar hubungan, jadi dia lebih mengejar hubungannya. Jadi justru akan lebih mendalam dalam hubungan bukan hubungan keluargaan, hubungan misalnya bisnisnya, hubungan pembinaannya akan lebih dalam ke orang FE, karena dia mengcoaching ya. Jadi bukan pengaruh banyak-banyakan orang, tetapi sedikit pun asal dia jadi hebat, ya udah nggak apa-apa, puas orang FE itu. Oh, yang penting jadi orang gitu ya. Coaching ya, ini kekuatannya. Dan dia cetak SDM. Jadi mencetak SDM unggul itu adalah orang FE. Kalau orang FI sama juga ke orang, tapi bukan berarti tidak bisa mencetak orangnya, tapi fokusnya memperbanyak orang yang dia pengaruhi ya. Nanti mungkin bisa jadi orang itu besar dengan sendirinya karena terpengaruh, terinspirasi oleh Pak Jamil Az-Zaini, maka dia membesar dengan sendirinya. Kalau Pak Farid Budiman dia sentuh gitu, banyak terus sentuh sampai jadi ya, karena di coaching.
Oke, ini nanti introvert extrovert kita tinggalkan sebentar. Yang lain-lainnya ini hanya untuk mengantarkan bahwa sama-sama feeling, tetapi berbeda karena ada pengaruh drive namanya introvert extrovert ya. Kita akan lari dulu ke sini. Kenapa? Karena datangnya introvert extrovert Steven. Jadi bapak sekalian kalau pernah mengenal sebelumnya introvert extrovert, pasti itu mungkin introvert extrovert dengan Steven sedikit berbeda ya. Mungkin kalau ini bisa berinteraksi nggak nih Pak Ustadz Abdul? Agak susah ya? Susah ya? Oke, kalau gitu sendirian dulu, nanti interaksinya di ujung aja ya. Jadi introvert extrovertnya Steven ada beda. Jadi sensing limbik kiri ya, otak bagian kiri bawah, thinking neokortek kiri, intuiting neokortek kanan, feeling limbik kanan, dan ada lapisan namanya I dan E ya. I itu bagian dalam, E itu bagian luar. I lebih putih warnanya, E lebih abu-abu. I lebih rapat, E lebih renggang. Sehingga orang introvert ya, walaupun dengan sesamanya dia jauh lebih susah dipengaruhi ketimbang ekstrovert ya, oleh lingkungan ya. Tapi dengan sesamanya, misalnya sama-sama feeling, yang introvert lebih susah dipengaruhi atau eksitasinya lebih rendah ketimbang yang ekstrovertnya. Ya, tapi kalau dibanding antara feeling sama intuiting, ya pasti intuiting lebih rendah eksitasinya dibanding orang feeling ya. Tapi kalau dengan sesamanya, maka introvert itu dia lebih susah dipengaruhi atau lebih kecil, lebih rendah eksitasinya. Jadi semakin tinggi eksitasi berarti semakin mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Nah, drive kecerdasan itu introvert extrovert ya, hurufnya kecil bukan karena indah, tapi memang dia kecil karena dia tergantung yang di depannya ya. Introvert, extrovert. Sedangkan I dan E besar itu adalah I dan E yang biasa dibahasakan oleh psikologi umum. Maka dia itu mandiri. Oh, kamu orang introvert, berarti kamu orang yang tidak terlalu mau banyak ketemu banyak orang, lebih suka menyendiri, lebih fokus ke dirinya ya. Oh, kamu orang ekstrovert, oh kamu gaul, oh kamu suka dengan banyak orang gitu ya. Itu adalah orang bahasa-bahasa yang psikologi umum ya, sifat makanya disebutnya. Tidak akan berubah, yang ini bisa berubah karena sifat. Kalau diasah, kalau dilatih orang introvert dalam bahasa ini, maka bisa berubah. Fenotip yang tampak ya, yang keluar ya, bisa dirubah yang keluar itu ya. Mandiri, dia tidak harus nyangkut ke sesuatu ya. Lalu dia berdasarkan pemahaman umum psikologi. Nah, yang punya kita adalah I dan E kecil. Nanti di ujian ini ada nih ya, I dan E kecil dan I dan E besar. Netral, dia tidak bersifat. Ya, kalau introvert kan cenderung negatif, ekstrovert positif. Ini nggak bersifat, netral aja. Ya. Lalu genetik, bawaan, nggak bisa berubah berarti. Ya, dari sononya pemberian Allah. Yang kita berkewajiban itu mengimani takdir ya, takdirnya introvert, takdirnya ekstrovert gitu kan. Lalu kemudi sebagai pengemudi, pengendali, introvert kayak dari setir di dalam setirnya gitu, yang dipegang oleh setir, oleh drive-nya. Kalau ekstrovert kayak didorong dari luar ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Nah, lalu bedanya yang lain apa? Beda yang lain adalah ini. Introvert ekstrovert yang lain bedanya adalah itemnya ada 3 hal ya. Satu, sumber stimulinya. Kalau introvert dari dalam dirinya. Jadi ketika menstimulus ingin memulai pekerjaan dari dalam dirinya, bukan dari luar ya. Kalau ekstrovert dari luar, diajak, disuruh, diperintah, atau apalagi didorong-dorong gitu ya. Kalau ekstrovert, kalau introvert enggak, saya mau. Oleh karena itu input itu penting banget untuk orang introvert, untuk dia pelajari, untuk dia dalami. Falsafah hidupnya, kalau orang introvert itu seperti takut pada neraka. Saya takut masuk neraka deh, maka dia beribadah. Saya takut miskin, maka dia mengejar penghasilan. Saya takut bodoh, maka dia belajar ilmu. Nah, kalau orang ekstrovert diiming-imingi si sorga. Saya pengen kaya, maka saya giat mencari uang. Saya pengen pinter, maka saya giat mencari ilmu dan sebagainya ya. Cara memotivasinya, kalau orang introvert ditantang. Masa sih kamu udah seusia gini nggak bisa? Nah, itu ditantang. Atau coba buktikan ke saya. Nah, introvert ya. Kalau ekstrovert bukan, difasilitasi.
Kamu pengen kayak gitu, pengen nih caranya gini-gini. Ya, ini alatnya, nah itu ya orang introvert ya, extrovert ya difasilitasi. Ya, jadi beda. Jadi sekalian dalam dalam berdakwah, dalam memimpin, memainkan introvert extrovert aja sebenarnya udah luar biasa. Saya rasakan. Jangan jangan sampai kutukar. Saya mempraktekkan di rumah ke anak saya introvert extrovert ternyata berdampak. Dua-duanya saya coba diiming-imingi ternyata yang introvert tidak ngejar, yang extrovert aja yang ngejar. Karena itu sekalian, ini penting banget. Nah, ini coba dari dua gambar ini mana yang introvert, mana yang extrovert? Yang dikejar singa introvert extrovert? yang yang dikejar singa introvert extrovert? Introvert. Kalau yang ngejar uang? Yang ngejar uang? Extrovert ya, kebalikannya ya. Jadi kalau orang introvert itu dia lari karena takut. Orang extrovert lari karena mengejar, gitu loh. Jadi dalam diri kan motivasinya cuma dua, ingin keluar dari, ingin memasuki ke, gitu ya. Yang keluar dari itu orang introvert, yang ingin masuk ke itu orang extrovert. Ya, sehingga memotivasi diri pun begitu. Oh, saya orang introvert. Oh, saya orang thinking introvert. Maka motivasi dirinya yang disugestikan ke kepala gitu. Itu tak rasa takut. Wah, kalau saya nggak serius nih ngurus keluarga, takutnya saya menjadi nggak dipercaya orang, ngomong apa-apa. Gara-gara saya nggak bisa membuktikan di rumah. Ya, gitu ya. Extrovert sebaliknya. Ini introvert, ini extrovert. Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Apa kabar hari ini? Sulia. Boleh ditambah satu lagi. Woi, aku bahagia gitu ya. Karena sudah diambil, kita miliki lalu dibagikan ke yang lain, itu membuat kita bahagia dunia akhirat. Maka sukses mulia. Woi, aku bahagia. Apa kabar hari ini? Sukses mulia. Woi, aku bahagia. Oke. Pembentuk personality. Kalau S aja atau T aja atau I aja atau F aja disebutnya adalah mesin kecerdasan. Ya. Kalau tambah I atau E, katakan tambah E, maka kalau digabungkan dua-duanya menjadi personality genetik. Ya, maka orang teman-teman yang sudah lulus SL1 itu tergantung ditanyanya apa. Kalau ditanyanya MK, maka keluar adalah hanya satu, S, T atau I gitu ya. Kalau disebutnya PG atau personality genetik disebutnya dua-duanya, sensing introvert, sensing extrovert gitu ya. Sehingga ketika sudah ada introvert extrovert menjadilah 9 kepribadian. Ya, kenapa kok 9, Pak? Karena in-nya tidak ada introvert extrovert, ya. Maka in-nya orang insting di ruangan ini kalau nggak salah informasinya dari Ustaz Belak ada 3 orang. Orang insting itu drive-nya golongan darah. Yang membedakan insting satu dengan insting yang lain adalah golongan darahnya. Cara merespon sesaatnya itu berbeda. Orang yang golongan darah mungkin lebih kayak orang feeling, lebih cepat terenyuh, lebih cepat nggak enakan dan sebagainya. Kalau orang darah A mungkin kayak orang thinking, dia lebih ngitung ya. Golongan darah AB mungkin kayak orang sensing, dia lebih rajin dan sebagainya ya. Jadi 9. Nah, ini mesti dipraktekkan dan ini ketika ujian Anda gampang nih dalam tanda petik nyontek ke diri sendiri. Ya, tangan kanannya coba diangkat seperti ini nih ke depan gitu, tangan kanannya. Nah, yang jempol itu S, sensing. Jempol itu sensing ya. Lalu yang telunjuk itu thinking, yang jari tengah itu insting, ya. Jari manis itu adalah intuiting, jari kelingking adalah feeling, ya. Jadi Steve disebutnya. Jadi kalau singkatannya Stephen itu akronimnya, tapi kalau letak otak ya, dengan di analoga dengan jari, maka disebutnya Stinip. Sensing otak kiri bawah kan, di bawah adanya kan, thinking kiri atas ada di atas, sedangkan insting di tengah kan. Lalu intuiting itu ada kanan atas, feeling kanan bawah. Nah, Bapak sekalian, dengan jari satu ini kita bisa menyebut Stinip
atau stipin dengan letak otak. Nah, kalau dengan 2 jari ya, maka nanti akan ketahuan introvert extrovertnya. Kok jadi gini, Pak? Karena metodenya gampang. Yang tadi ya, yang jari kanan ini ya, kan sudah hafal nih. Jempol sensing, telunjuk thinking, jari tengah insting, jari manis intuiting, jari feeling, jari kelingking feeling. Maka kalau diletakkan, ditumpukan jarinya, yang kanan di bawah atau yang kanan di atas, yang kiri di bawah, maka baca kayak yang di atas, Berarti jarinya menjadi sensing kan? Jadi cara membacanya pakai yang atas, yang kanan. Jempol kan sensing, jempol lempuk dengan jari kelingking kan? Maka yang kelingking kiri itu sensing, ya. Lalu yang jari manis kiri itu menjadi thinking, kan telunjuk kanan. Yang tengah sama insting, maka yang telunjuk kiri menjadi intuiting. Kenapa intuiting? Karena berbarengan menumpuk dengan jari kanan yang jari manis, dan yang jempol kiri menjadi feeling karena di bawahnya kelingking kanan. Nah, itu ya. Jadi Stephen itu. Nah, kalau begini kan berarti yang di dalam, yang ada di dalam nih, kalau di Renningen kan yang di dalam kan, berarti yang di dalam itu adalah jempol dan telunjuk ya, betul nggak? Sepakat nggak? Kalau dia disebut tengahnya adalah insting, ya, telunjuk dan jempol keberadaannya di dalam kan? Sedangkan yang di luar dari tangan gini itu adalah kelingking dan jari manis. Nah, kelingking dan jari manis jadilah itu namanya extrovert. Sedangkan jempol dan telunjuk atau sesuatu yang di bagian dalam itu adalah introvert. Jadi begini. Nah, ya, tuh. Jadi kalau jempol kanan jadi apa introvert tuh? Apa introvert? Oke, mungkin bisa nggak satu orang ya? Satu orang. Ini saya introvert extrovertnya udah saya keluarkan nih. Jadi yang kelingking dan jari manis extrovert, telunjuk dan jempol adalah introvert. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebut? Sok, angkat tangan. Atau yang kanan, yang tangan kanan lu siapa? Bisa. Peserta ya, bukan panitia, bukan trainer. Saya intipin dulu. Nah, ini kan? Ini nanti ada kesesuaiannya, walaupun itu sedikit ya, itu dengan besarnya, dengan karakter jarinya. Karakter jarinya akan kelihatan. Oke. Sok. Jari kanan. Jempol adalah sesi introvert. Telunjuknya yang jari kanan. Telunjuk thinking introvert. Kalau jari manisnya yang sebelah kanan? Oke, yang jari kelingkingnya yang kanan? Feeling extrovert. Oke, mantap. Sekarang yang kiri, siapa yang menjawab? Tadi kenapa siapa tadi? Oke, siap. Kurang dengar ya pesannya. Pokoknya sorry nih, interaksinya kurang bagus. Karena oke, yang kiri, yang jempol adalah yang jempol kiri. Jempol kiri feeling introvert. Telunjuk kiri introvert pasti. Telunjuk kiri feeling intuiting introvert. Jari tengahnya insting ya, udah pasti ya. Lalu jari manis kiri,
thinking extrovert. Jari kelingking kiri sensing extrovert ya. Jadi sekalian ini dari jari ini kelihatan. Dari jari ini kelihatan ya. Kalau saya balik ke sini lagi harusnya bisa juga ya. Ini kan. Tuh, sensing introvert dengan feeling introvert sama-sama bongsor. Kecenderungannya ya. Kecenderungannya. Feeling extrovert dengan sensing extrovert ya, feeling extrovert yang sebelah kanan dan sensing extrovert sebelah kiri itu kecenderungannya lebih kecil.